Saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Niputu Trisnanda. Bencana banjir bandang dan juga longsor ini menimpa daerah Aceh hingga ke kawasan Sumatera. Ratusan orang meninggal dunia dan juga ribuan lainnya terdampak. Untuk mengetahui strategi mitigasi bencana banjir bandang dan longsor seperti yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, kami akan berbincang dengan Guru Besar Teknik Geologi UGM, Dwi Korita Karnawati. Selamat sore, Ibu. Dengan Putu Kompas TV. Halo. Ibu, terkait dengan bencana ekologis yang terjadi di Aceh dan juga Sumatera. Sebelumnya pemerintah bilang bahwa penyebabnya adalah cuaca buruk dan juga curah hujan yang cukup tinggi. Kalau melihat apa yang terjadi dengan banyaknya titik banjir dan juga longsor, apakah satu-satunya penyebab ini memang karena curah hujan yang juga cukup tinggi, Bu? Penyebabnya cukup kompleks, tidak ada penyebab tunggal. Sebetulnya, seandainya tidak terjadi curah hujan tinggi, kondisi alam di wilayah Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, dan sekitarnya, itu karena kondisi tektonik dan geologinya merupakan jalur patahan sesar Semangko dan beberapa patahan-patahan lainnya, mengakibatkan lereng-lereng pada pegunungan atau perbukitan tersebut rapuh, rentan untuk bergerak longsor, dan longsoran-longsoran tersebut akan membendung, kecenderungannya tuh membendung sungai-sungai, alur-alur sungainya di arah hulu, di daerah atas hulu itu sempit-sempit. Itu khas daerah tektonik aktif, jalur-jalur retakan. Bendungan-bendungan tadi dari longsor itu akan menahan curah hujan. Apabila curah hujannya itu sangat tinggi, maka bendungan itu jebol sebagai banjir bandang. Namun kondisi alamiah ini diperparah dengan adanya gangguan lingkungan juga. Jadi sebetulnya meskipun secara alamiah lereng perbukitan pegunungan di sana itu memang rentan longsor, rentan banjir bandang, rentan banjir, tetapi juga dipicu oleh satu faktor alam, yaitu memang curah hujannya sangat lebat. Hujan yang harusnya turun 1 bulan, itu hanya turun 1 hari, ya, dan itu terjadi beberapa hari. Kemudian juga ada faktor yang non alamiah, antara lain, misalnya lahan semakin terbuka, ada hutan semakin terbuka. Jadi sangat sangat kombinasi antara alam dan efek dari manusia. Demikian. Artinya deforestasi ini juga berpengaruh cukup besar ya untuk banjir dan juga longsor di 3 wilayah ini. Betul, bahkan ada beberapa penelitian yang menunjukkan korelasi antara terbukanya lahan dengan kenaikan suhu permukaan, suhu udara permukaan. Dan hal itu korelatif dengan semakin meningkatnya dampak perubahan iklim. Jadi dampak perubahan iklim itu selain tadi suhu meningkat, ya, yang mengakibatkan perubahan iklim kan kenaikan suhu tadi. Dan itu juga dipicu oleh makin terbukanya lahan. Semakin terbuka, maka perubahan iklim akan semakin berdampak serius. Antara lain terindikasi dari curah hujan yang akan semakin meningkat, dan itu sudah terbukti ada peningkatan curah hujan 10 tahun terakhir, bahkan 30 tahun terakhir, peningkatan secara eksponensial. Data BMKG menunjukkan hal tersebut, dan durasinya semakin panjang, serta intensitasnya semakin menguat. Data BMKG menunjukkan hal itu, dan bahkan juga kejadian siklon tropis akan semakin sering, dan itu sudah terjadi, bahkan terjadi beberapa anomali. Seperti halnya yang terjadi kemarin itu menurut beberapa pakar cuaca atau atmosfer itu ada kelainan, ya, anomali, ya. Sebelumnya siklon Seroja juga hal yang sama. Demikian. Oke,
Bu, kalau kita lihat wilayah yang kemudian terdampak selain ini memang meluas begitu ya, daerah yang terdampaknya ada di 3 provinsi dan ini juga cakupannya sangat luas, kemudian yang terdampak juga cukup banyak, bahkan juga sangat destruktif, di mana kita lihat banyak rumah-rumah yang akhirnya terbawa bukan hanya lumpur tapi juga ada gelondongan kayu. Kalau melihat yang terjadi ini, bukan hanya air yang turun, bukan hanya lumpur saja yang turun, tapi juga ada gelondongan kayu. Apakah ini menandakan adanya deep-seated landslide atau longsor dalam yang jarang terjadi di masa lalu? Dari penelitian yang pernah kami lakukan, benar demikian. Hmm. Jadi gelondongan-gelondongan atau kita harus hati-hati ya, harus kita amati benar-benar. Kayunya itu rapih, terpotong dengan rapi, atau ada akar-akarnya. Nah, kalau ada akar-akarnya itu berarti akibat longsor. Jadi pohon-pohon itu pernah terjadi tahun 2003 di Taman Nasional Gunung Leuser. Kebetulan kami saat itu juga terlibat dalam kajian. Itu kebetulan di situ zona patahan aktif, terjadi beberapa kali guncangan gempa ya, dan mengakibatkan titik-titik longsor yang jumlahnya puluhan, dan kayu-kayu itu terseret, membendung sungai, dan bendung itu jebol setelah curah hujan tinggi. Tapi kalau kayu-kayunya itu rapi, gelondongan, kan bisa dibedakan itu, kelihatan dipotong-potong. Nah, itu berarti ulah manusia, gitu. Jadi dua-duanya itu dimungkinkan tergantung bagaimana cek di lapangan. Dan saya sudah meminta BMKG untuk cek apakah beberapa waktu, katakan beberapa minggu sebelum kejadian ini, ada gempa. Kalau ada gempa, seperti yang terjadi di tahun 2003, hanya kekuatannya 3, manusia tidak merasakan. Tapi tanah itu rontok semua menjadi longsor, menyeret kayu-kayu tadi. Jadi perlu diperhatikan dengan seksama. Jadi terus terang saya tidak bisa berkomentar apakah itu manusia atau alam, tapi kriterianya seperti itu. Karena saya kan belum melihat di lapangan seperti itu. Tapi kriterianya kalau itu rapi, ya itu ulah manusia. Tapi kalau busuk ya, kemudian ada akar-akarnya, itu berarti dampak dari longsor tadi. Dan itu sering terjadi, seperti di mana Wasior, Papua, juga hal yang sama. Hal itu serupa terjadi karena ada longsor ya, dan ada bendung di atas, demikian. Oke, berarti tinggal kita lihat ya gelondongan-gelondongan kayu yang kemudian ada di pantai itu rapih atau tidak. Kalau rapih berarti pemerintah harus mencari tahu siapa dalang di baliknya karena bisa memicu adanya banjir dan juga longsor. Ibu, berdasarkan pemetaan dari Deru UGM, sebelumnya data yang sudah dimiliki catatannya berapa persen sebetulnya wilayah baik itu di Aceh, kemudian Sumatera Barat dan juga Sumatera Utara yang masuk kategori zona merah. Tadi kan Ibu bilang memang daerah tersebut merupakan daerah patahan begitu. Tapi kalau dari data sebelumnya, sebelum ada peristiwa ini, zona merahnya seluas apa, Bu? Jadi sebetulnya kami tidak memetakan secara detail ya, apakah sampai menghitung prosentase. Namun pada prinsipnya sebagian besar wilayah lereng-lereng curam di sepanjang Perbukitan Barisan itu memang rentan dan rapuh. Sehingga setiap dilakukan pembangunan infrastruktur atau konstruksi itu memang dilakukan penyelidikan geologi secara ketat ya. Waktu itu oleh Kementerian PUPR ya. Kami juga bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi lainnya melakukan penyelidikan tentang kestabilan lereng untuk area yang akan dibangun terowongan, jalan tol. Artinya ya hampir di sepanjang perbukitan tadi, di tebing-tebing Ngarai Sianok itu seperti itu. Namun untuk lebih tepatnya sebetulnya ada di website Badan Geologi atau website Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.
namun skalanya belum detail ya. Ya, skala 1:100.000 itu cukup untuk menyusun tata ruang ya, untuk menata guna lahan, untuk menyusun zona-zona bahaya itu sebenarnya sudah cukup. Jadi memang signifikan lah. Persentase angkanya, mohon maaf saya tidak menghitung, mohon maaf. Oke, Bu, kalau melihat bagaimana kesaksian dari masyarakat yang kemudian terdampak ini menyampaikan bahwa peristiwanya terjadi malam hari, kami tidak siap, maka dari itu banyak yang kemudian tidak bisa menyelamatkan barang berharga, banyak juga yang kemudian menjadi korban. Berarti kalau meskipun tidak ada data rigid terkait daerah mana saja yang merupakan zona merah bencana ekologis ini, kalau dari Deru UGM sendiri melihatnya memang ada peningkatankah selama 10 tahun terakhir bahwa memang yang sebelumnya ini bukan daerah bencana, tapi sekarang juga terdampak begitu, Bu? Sebelum menjawab itu perlu kami tambahkan, sebetulnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini sudah masuk tahun ke-10 barangkali, itu menyiapkan aplikasi Inaris, ada di mobile phone. Jadi kalau kita menggunakan Inaris itu dan kita tinggal di suatu titik, itu kita buka GPS-nya. Di situ Inaris itu bisa menjelaskan apakah situ zona rawan apa. Bisa rawan banjir, rawan longsor, rawan banjir bandang, itu ada. Namun barangkali ini perlu disosialisasikan, barangkali karena sudah lama mungkin banyak yang belum tahu. Tapi menjawab pertanyaan Mbak, kalau saya membaca beberapa studi dan melihat fakta di lapangan, kita semua juga tahu kan semakin luas lahan itu terbuka. Dan itulah yang sebetulnya yang pertama, dengan terbukanya lahan, berarti hijau daun, tutupan lahan berupa hijau daun, itu semakin hilang. Pada peran hijau daun itu untuk menyerap CO2. Nah, dengan terbukanya lahan hijau, CO2 itu semakin bebas di atmosfer. Dan itulah yang memacu terjadinya pemanasan global dan memacu siklus hidrologi, memacu pembentukan awan-awan hujan, sehingga memacu kejadian ekstrim. Jadi terbukanya lahan yang pertama ada korelasi dengan perubahan iklim dan kejadian-kejadian ekstrim. Beberapa kajian menyampaikan hal tersebut. Dan yang kedua, lahan terbuka berarti cengkeraman pohon terhadap tanah yang labil, yang rentan, itu juga semakin hilang. Sehingga akan semakin rapuh dan mudah bergerak. Demikian. Bu Dwi Korita, singkat saja untuk mengakhiri perbincangan kita sore hari ini. Jadi mitigasi apa atau hal apa yang harus dilakukan supaya bencana ekologis ini tidak terjadi lagi di 3 wilayah? Singkat saja, Bu. Kita jaga lingkungan. Jangan merusak lingkungan. Pakai segala cara untuk menjaga lingkungan, tata ruang dibenahin, ditetapkan peraturan yang ketat untuk tata ruang demi menjaga lingkungan dan lingkungan akan menjaga kita. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih pakar geologi, lingkungan dan juga kebencanaan dari UGM, Dwi Korita. Terima kasih Ibu sudah berbincang dengan Kompas TV. Saudara, sampai dengan saat ini proses pencarian para korban dan juga proses pembukaan wilayah-wilayah yang tertutup oleh longsor dan juga banjir bandang masih terus dilakukan, terutama untuk membuka akses bagi masyarakat yang mengungsi dan belum mendapatkan bantuan. Informasi lainnya mengenai bencana di Aceh dan juga di kawasan Sumatera akan terus disampaikan di program-program Kompas TV lainnya. Saya Putu Trisnanda, saudara, terima kasih, sampai jumpa.